Awas. Saya pegangin dulu. Awas. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Emak pegangan terus. Ini takut dia tadi, takut jatuh. Perutnya masih sakit nggak, Mak? Masih. Mau berobat, nggak punya uang. Untung aja ini ada yang ini. Bapak Jokowi. Oh benar. Saya tenang dikarenakan apa? Lihat istri berbaring, lihat anak saya, kedua anak saya itu meninggal dikarenakan apa? Kondisi jalan pokok utama. Meski sudah merasakan puluhan tahun nikmat kemerdekaan, warga desa Sindang Resmi, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, masih disulitkan dengan akses jalan yang buruk. Bayangkan, untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan dari puskesmas saja, warga hanya bisa menggunakan jalan setapak atau jalan kampung, yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 alias motor. Namun, jika untuk mengantar orang sakit yang sudah tua atau ibu hamil dengan motor tentu saja sangat berisiko. Warga akhirnya memilih menggunakan tandu untuk membawa orang sakit secara bergotong royong. Seperti Nenek Asmi ini. Nenek Asmi sebenarnya enggan bolak-balik berobat ke puskesmas. Maklum saja, digotong di atas tandu membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, karena gangguan pada lambungnya semakin parah, Nenek Asmi lalu memberanikan diri berobat dengan ditemani anaknya Askani. Sepanjang perjalanan pulang dari puskesmas, Nenek Asmi nampak khawatir dan menahan sakit. Ini Emak pegangan terus. Ini takut dia tadi, takut jatuh. Hati-hati ya, Mak. Perutnya masih sakit nggak, Mak? Masih. Awas, Mak. Iya. Udah dapat obat atau belum, Mak? Nggak dapat obat. Berobatnya apa aja, Mak? Berobat daun-daunan, Mak. Daun-daunan. Direbus terus diminum gitu. Oh. Udah lama, Mak, sakitnya, Mak? Bawang putih, ya, sakit, Mak. Udah berapa lama sakitnya? 2 tahun setengah. 2 tahun? 2 tahun setengah. Ya ampun. Tak mudah bagi warga untuk menandu orang sakit di medan yang sulit. Sayangnya, mereka tak punya banyak pilihan. Padahal, pembangunan jalan di desa mereka sudah lama diimpi-impikan. Sayangnya, sampai kini tak ada kepastian kapan jalan akan dibangun. Kalau naik motor ibu bisa? Kalau jalan itu mah rata bisa. Kalau begini mah nggak bisa, banyak akar. Jadi sakitnya justru semakin parah di bagian perutnya ini ya? Iya. Kalau mau berobat nggak punya uang, untung aja ini ada yang ini. Mas Tani, ini ibu kan memang sedang diusahakan ya buat berobat ya gitu. Iya. Kalau Pak Astani harapannya apa sih? Terima kasih. Harapannya apa, Pak? Pengen sembuh saya. Amin, mudah-mudahan ya. Saya juga ini lagi sakit nih. Apanya? Bagian apanya, Pak? Kaki. Syaraf kakinya. Ya. Kalau mau gantian bilang ya, Kang. Iya. Awas. Saya pegangin dulu. Awas. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan setapak dari kecamatan ke desa Sindang Resmi sebenarnya tidak terlalu jauh.
sekitar 3-5 km. Namun, sangat berarti bagi warga untuk bisa berhubungan dengan dunia luar. Andai saja jalan sudah dibangun, bisa dipastikan kehidupan warga Sindang Resmi akan jauh lebih mudah. Bapak Jokowi. Kondisi jalan yang buruk ternyata tak hanya membatasi segala aktivitas warga, tapi juga membawa korban jiwa. Di awal Mei 2021 lalu, sempat viral seorang ibu yang sedang hamil 6 bulan terjatuh dari tandu. Dan akibatnya, sang ibu kehilangan bayi kembarnya karena keguguran. Waktu itu kita sedih, lalu kita perasaannya pokoknya terguncang lah melihat kondisi keadaan istri seperti begitu, lihat kondisi jalan seperti ini. Kata kita, gimana orang yang lagi nandu itu jika terpeleset tahu-taunya kejadian. Enah dan Sunaria adalah pasangan suami istri yang harus kehilangan 2 buah hatinya itu. Sebagai seorang suami, Sunaria tak bisa menyalahkan siapa-siapa. Baginya jelas, akses jalan yang buruk adalah penyebab kematian anak-anaknya. Saya itu nangis dikarenakan apa? Lihat istri berbaring, lihat anak saya, kedua anak saya itu meninggal dikarenakan apa? Kondisi jalan pokok utama. Enah dan Sunaria sadar apa yang sudah terjadi adalah ketentuan dari Tuhan. Namun, jika saja jalan sudah dibangun, peristiwa yang menimpa mereka bisa saja tidak akan terjadi, dan 2 buah hati mereka pastinya akan tetap hidup. Gede banget ya. Ini berapa meter nih Pak? Ini Berapa meter? panjang. Wah. Desa Sindang Resmi dihuni sekitar 2.100 jiwa. Warganya tersebar di 5 kampung. Masing-masing kampung dibatasi oleh lahan karet dan sawit. Kirain. Mayoritas warga desa Sindang Resmi hidup dalam kemiskinan. Dengan pendapatan sekitar 300 sampai 400 ribu rupiah per bulan, Jalan kita salah satunya ke sana. adalah keluarga Enah dan Sunaria. Cukup ini Pak, segini Pak? Daun kirai ini nantinya akan dijadikan atap, tapi kalau bapak-bapak biasanya yang bagian motong, nanti yang akan ngerajut ataupun menyulam-nyulamnya gitu ya Pak ya, jadi atap, itu ibu-ibu semua. Nanti kita akan lihat di samping rumah mereka akan bikin seperti apa bentuk atapnya ya. Aduh, awas Bu, maaf Bu. Nah, alhamdulillah. Caranya bagaimana? Untuk mendatangkan bahan-bahan bangunan ke desa Sindang Resmi butuh ongkos yang mahal. Setidaknya akan ada tambahan biaya jasa angkut ratusan ribu rupiah. Bagi warga yang berpenghasilan pas-pasan, tentunya akan sangat memberatkan. Karena keinginan punya rumah tembok, tapi mau dari mana gitu uangnya? Ibu pernah tanya nggak kira-kira seberapa mahal gitu? Nggak pernah sih, nggak pernah nanya-nanya. Soalnya kita kan nggak punya uangnya, mau dari mana gitu. 2 lapis. Selama ini, jika akan membangun rumah, warga memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Untuk tiang, biasanya warga akan menggunakan kayu jati, mahoni, atau bambu.
Sementara bagian atapnya memakai daun kirai Adek atau juga. ijuk. Bu, nanti kan yang masang atap. Kali ini, Sunaria akan mengganti atap yang sudah usang di bilik cuci. Bangunan berukuran Mau nyuci 2 apa aja kali nih 2 hari meter ini digunakan bersama-sama oleh 8 keluarga dari 4 rumah untuk mandi, mencuci, dan berwudu. Ini MCK juga baru Sedangkan ya. untuk keperluan buang air, selama ini mereka terbiasa Baru 3 melakukannya dengan membuat lubang di kebun atau sekitar hutan. Sini nggak ada WC gitu ya. Nggak ada WC. WC umum ya kita nggak ada. Terus ibu kalau mau ke belakang gimana? Ya bikin itu, bikin sendiri gitu ya dari itu. Maksudnya Lubang apa? ya gitu. Tanahnya dilubangin, Iya, dilubangin. terus tanahnya. dikubur gitu. Iya, Nah berarti kalau kan buang air setiap hari, iya, setiap hari begitu. iya. Waduh. Dalamnya. Lubang kakus sengaja dibangun oleh masing-masing rumah. Nggak kebayang. Tidak ada kalau- air, sabun, dan alat kebersihan lainnya. Oke. Lubang kakus dibiarkan Jadi, terbuka kalau begitu mau buang saja, air gimana? sehingga berpotensi menyebarkan penyakit. Kan ini loh bang, Mm-mm. udah kita begini aja. Mm-mm. Buang air besarnya begini. Terus airnya dari mana? Yuk kita pulang ke sana, cebok di rumah gitu. Oh, cebok di rumah, Iya. bukan di sini. Bukan, di sini mah cuma buat itu aja. Buang aja. Iya, Terus misalnya kondisinya sudah penuh, diapain? diurudin gitu, kita bikin lagi. Lubang baru lagi. Iya. Setiap 6 bulan sekali, lubang kakus akan ditutup. Warga kebayang lalu akan kalau membuat lubang baru malam di nih. area lain yang agak jauh. Kita mendekat ya. Tak disangka, di zaman yang serba modern seperti ini, masih ada warga Indonesia yang tak Bambunya- memiliki bambunya sarana nggak perlu MCK dibuka. yang layak. Miris. Lubang kakus ini menjadi bukti nyata dan juga simbol pemirsa bahwa masyarakat Sindang Resmi belum semuanya sejahtera. Bahkan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang sehat, hidup bersih, mereka belum bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Lokasi desa Sindang Parah. Resmi sebenarnya tidak terlalu jauh Anaknya dari Bu kota Nang. Pandeglang. Hanya sekitar 50 km saja. Namun, tak banyak warganya yang pergi merantau mencari penghidupan di kota. Ya, rendahnya tingkat pendidikan rata-rata warga Sindang Resmi membuat pilihan pekerjaan menjadi terbatas. Paling-paling sebagai buruh atau pembantu rumah tangga saja. Lebih baik di kampung karena kalau merantau memang penghasilannya agak gede gitu ya, cuman nggak kelihatan keluarga itu sehari-hari, nggak kelihatan sehat apa enggak gitu kalau merantau. Tapi kalau di kampung walaupun istilahnya kecil tapi kelihatan sehari-hari makannya atau jajannya misalkan, atau lagi sakitnya kan sama kita kelihatan sehari-hari. Jadi kalau merantau kan nggak ketahuan gitu. Sunaria hanyalah lulusan sekolah dasar, sementara istrinya, Enah, tidak lulus sekolah dasar. Begitu pula dengan sebagian besar warga di desa Sindang Resmi lainnya. Ya, udah, yuk. Oke. Sip, alhamdulillah. Tentunya sulit bagi mereka untuk bersaing dengan tenaga kerja dari wilayah lain jika harus merantau ke kota-kota besar. Mereka hanya bisa berharap agar akses jalan segera dibangun, sehingga perekonomian di desa bisa bergerak lebih cepat dan kesejahteraan warga pun bisa meningkat. Selain menjadi kearifan lokal untuk membuat atap dan juga membuat bilik dari bambu ini juga menjadi tanda bahwa mereka tidak mampu secara ekonomi untuk membuat rumah sendiri. Karena masalahnya adalah akses jalan yang buruk, kemudian infrastruktur yang tidak memungkinkan mereka untuk membeli bahan-bahan bangunan sampai ke kampung ini.
itu juga menjadi salah satu kelemahan mereka dalam sisi ekonomi. Maaf Pak, Abah, maaf. Membuat bilik dari bambu termasuk keahlian yang dimiliki warga desa Sindang Resmi. Sayangnya, keahlian itu tak bernilai rupiah. Bilik bambu dibuat warga untuk kebutuhan sendiri saja atau untuk membantu tetangga yang sedang membangun rumah. Di masa pandemi COVID-19, kehidupan tentu saja semakin sulit bagi warga yang tinggal di pelosok desa. Pendidikan menjadi jauh tertinggal, sulit untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Mau kita ya sebagai orang tua pengennya gitu sekolah lebih lanjut gitu yang tinggi ya, sampai kuliah gitu dia, sampai usahanya gitu, kalau cari pekerjaan gitu ya nggak susah, Supaya hidupnya lebih baik ya. lebih baik daripada kita gitu ya. sebagai orang Amin, tua. amin. Orang nasinya baru diangkat. Hidup serba sulit tak hanya dirasakan keluarga Enah dan Sunaria. Keluarga Mumun juga merasakan hal yang sama. Bedanya, Mumun adalah janda dengan 2 anak. Suami Mumun menceraikannya dan pergi menjauh ketika kondisi perekonomian keluarga mereka sedang sulit. Sejak jatuh ketika bekerja di kebun 2 tahun lalu, Mumun tak bisa banyak beraktivitas. Mumun menderita sakit dan harus rehat total. Untuk biaya hidup sehari-hari dan berobat, Mumun kerap dibantu Kamah, kakaknya yang tinggal di sebelah rumah Mumun. Mereka berdua membuat gorengan untuk dijual. Ada kamera. Hampir setiap hari, Kamah mencari tambahan penghasilan dengan berkeliling berjualan gorengan, ditemani anaknya Dinar dan Ayu, anak dari Mumun. Mereka berjualan gorengan dari rumah ke rumah, sampai ke area sekolah yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Dari berjualan gorengan, mereka bisa mendapatkan uang sebesar 10 sampai 20 ribu rupiah per harinya. Tak banyak memang, tapi sangat berarti bagi keluarga besar mereka. Ada lagi nggak penghasilan teteh apa? Enggak, cuma itu doang. Dari situ aja? Iya, cuma gitu doang jualan. Kan Terus? nggak bisa, ininya udah sakit gini. Terus Kakinya. selain itu kan teteh ngebantu buat nenek juga. Kadang teh Mumun juga harus berobat gitu. Iya. Itu keluarga besar gimana biayanya? Kenapa? Atau itu mah pada anak-anaknya banyak gitu dikasih sama adik saya gitu. Tadi berapa hasilnya? Kami menghitung penghasilan dari berjualan gorengan hari ini. Hasilnya cukup lumayan. Kamah memutuskan untuk memberikan seluruhnya kepada Mumun. Ya, selama ini Kamah dan saudara-saudaranya lah yang sedikit demi sedikit mengumpulkan uang untuk membantu pengobatan Mumun. Keadaan saya sangat ini. Usai berjualan, Kamah bersama keluarganya yang lain pergi mencari limbah daun sawit di kebun yang ada di sekitar permukiman warga. Limbah daun sawit mereka kumpulkan untuk dijadikan bahan membuat sapu lidi. Pohon sawit di sini rata-rata berusia 5-10 tahun. Belum terlalu tinggi, sehingga mudah untuk dipanen daunnya. Kita harus hati-hati karena ada duri-duri yang biasanya kalau kena ke kulit ataupun masuk ke daging itu bisa menyebabkan demam selama beberapa hari. Jadi itu yang harus diwaspadai. Walaupun kalau kita ambil 1 batang, hasilnya cukup banyak untuk bikin sapu nih.
Daun kelapa sawit bisa dikupas dan diambil seratnya. Jika dioptimalkan, seluruh bagian dari pohon kelapa sawit ini sebenarnya bisa diolah dan menghasilkan rupiah bagi warga. Sayangnya, ada kendala yang menghambat warga untuk sering-sering datang ke kebun sawit. Mereka takut dengan ular yang seringkali berkeliaran di kebun. Tapi kalau ibu ataupun saudara-saudara ada nggak yang pernah digigit ular atau diserang ular gitu? Ada. Ibunya saya udah 7 kali. Ah, ibu? Iya. Itu 7 nenek. kali? Iya. Aduh, itu nggak apa-apa? Kan ada bisanya, ada maksudnya bisa luka segala macam. Apa kan di cereatan, Pak? Diobatinnya pakai apa? Diobatin, pakai jampe, pakai obat gitu. Kamah dan Iroh lalu mengolah daun kelapa sawit menjadi batang-batang lidi. Sejumlah lidi lalu diikat menjadi sapu. Jika dijual, satu sapu lidi biasanya laku seharga Rp5.000 sampai Rp10.000. Lumayan. Usaha membuat sapu lidi yang dilakukan Kamah dan keluarganya adalah suatu jalan untuk bisa bertahan dari himpitan ekonomi. Jika untuk mencukupi keluarganya sendiri saja, tentu sudah cukup. Kalau kata tetangga-tetangga nih, Namun, orang tua kan bagaimana dengan kondisi saudara mereka, Mumun, yang sedang dalam kondisi sakit? Kamah dan saudaranya yang lain merasa bertanggung jawab untuk membantu. Karena masalah yang dialami Mumun bukan hanya kendala dalam biaya berobat, tapi juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Selanjutnya, saya mengikuti Iroh dan Kamah pergi ke hutan di belakang rumah. Tak jauh, jaraknya hanya sekitar 1 kilometer saja. Kami pergi untuk mencari bahan makanan yang bisa diolah. Alam yang subur tentunya menjadi tempat yang cocok untuk tumbuhnya aneka tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, obat-obatan, atau makanan. Ini juga bisa nih buat bikin itu, yang bikin rumah itu apa? Atap. Oh. Ini Jadi bisa jadi tali, bisa jadi tali. Jadi di hutan sini sebenarnya istilahnya tinggal ambil ya, mau makanan, mau untuk atap, dinding, rumah juga. Ini bisa jadi tali, bangun itu atap. Kilonya 6.000. Jika bicara kandungan serat dari buah dan sayur, jelas berlimpah di halaman belakang rumah warga. Tapi, jika bicara gizi atau protein, maka diperlukan lauk lain seperti ikan, ayam, atau daging sebagai penyeimbangnya. Lauk-lauk tuh harganya kisaran berapa? Ya kadang-kadang kalau dari ini 14.000 setengah kilo. Itu juga kalau sempat 20.000 saya nggak sanggup beli. Cuma itu apa, ikan mahal. Atau ayam atau apa? Ikan, paling ayam saya nggak paling juga kalau ayam. Kalau ada selamatan baru beli. Panen kan. Kondisi kurang gizi inilah yang membuat sebagian warga tidak tumbuh secara normal, termasuk Mumun yang imunitasnya menjadi rendah akibat kurang asupan makanan yang bergizi. Nih kalau nggak bisa jalan udah cukup umur diketokin, diginiin ke kakinya. Biar apa? Biar bisa jalan, cepat bisa jalan. Tapi nggak direbus, nggak dimakan ya? Enggak, ini namanya katanya kaki jamur kuda, katanya. Tapi bisa buat sayur-sayur atau makanan? Nggak bisa, ini nggak bisa ya? Nggak bisa, mabuk. Ini racun ini. Ternyata banyak juga tanaman pakis yang kami dapatkan. Kami lalu memutuskan untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah, pakis dibersihkan, lalu dimasak. Tak banyak memang yang bisa disajikan untuk makan hari ini. Ketidakmampuan warga dalam mengakses makanan cukup gizi jelas menjadi masalah. Tak hanya soal pertumbuhan fisik yang terhambat, namun juga terkait dengan kemajuan sebuah desa untuk bisa keluar dari jerat kemiskinan. Untuk bisa makan sehari-hari saja, Mumun beserta kedua anaknya harus berhutang kepada tukang kredit keliling. Hutang pun menumpuk sampai lebih dari 1 juta rupiah. Mumun juga terpaksa berhutang untuk ongkos berobat dan membeli perlengkapan pendukung di rumah seperti kasur.
Mumun sengaja memilih untuk dirawat di rumah karena tak sanggup jika harus sering-sering pergi berobat dan tak ada biaya. Saat ini, yang menjadi andalan sebagai tulang punggung keluarga Mumun hanyalah Marta, anak tertuanya yang berusia 17 tahun. Marta memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya agar tidak menjadi beban keluarga. Untuk mendapat penghasilan, apapun Marta kerjakan, mulai dari menjadi buruh tani sampai buruh bangunan. Kalau Marta ada keinginan buat merantau ke Jakarta nggak? Kayak teman-teman, kayak saudara-saudara gitu kan ke Jakarta. Kasihan Iman. Berarti yang jagain ibu cuma Marta ya? Meski hidup semakin tak ramah bagi mereka, Mumun dan anak-anaknya berusaha bertahan. Mereka yakin suatu hari semuanya akan berubah dan menjadi lebih baik. Sejak bercerai dengan suaminya, Mumun bekerja sendirian di kebun. Sayangnya, sekali waktu ia terjatuh dari pohon dan mengalami patah tulang ekor. Mengingat tidak mungkin untuk berobat karena mahalnya ongkos dan biaya perawatan, Mumun akhirnya memutuskan untuk berdiam diri saja di rumah, mengharap keajaiban. Bukan membaik, kondisi Mumun justru semakin memburuk. Ia terdeteksi menderita TBC yang sudah menyerang paru-parunya. Tak lama setelah itu, muncul memar yang berisi nanah pada bagian pinggul Mumun. Mumun akhirnya terpaksa menggunakan kantong urin dari puskesmas untuk mengeluarkan nanahnya. Jika sudah memenuhi kadar tertentu, kantong urin harus diganti agar luka Mumun tidak membusuk. Mumun seharusnya dioperasi. Namun tindakan operasi tentu tidak bisa dilaksanakan di puskesmas, harus di rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap. Tapi, untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit, tentu membutuhkan biaya yang tak sedikit. Mumun tak sanggup dan memutuskan untuk berobat ke puskesmas saja. Beliau 6 bulan yang lalu ya menderita TBC. Yang sedang pengobatan gitu. Mungkin ya ini relapse ataupun kambuh kembali TBC-nya yang menyerang tulang. Apa yang dialami oleh Mumun tentu saja sangat dilematis. Di satu sisi, kondisi fisik Mumun akan semakin buruk jika imunitasnya rendah. Di sisi yang lain, kondisi ekonomi yang lemah membuat Mumun sulit mengakses makanan bergizi dan kesulitan untuk mendapatkan fasilitas perawatan yang lebih memadai. Akhirnya, Mumun hanya bisa pasrah. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, ada sekitar 127 desa tertinggal dan 4 desa sangat tertinggal. Alih-alih tercantum di dalam daftar 2 kategori ini, Desa Sindang Resmi justru masuk ke dalam kategori Desa Maju. Hal ini tentu saja perlu dipertanyakan. Apakah benar kondisi desa yang sulit akses, kurang sarana MCK, dan mayoritas warganya miskin adalah ciri-ciri desa yang maju? Jika kemajuan suatu daerah hanya bertumpu mengandalkan data statistik saja, tentu fakta-fakta di lapangan akan terabaikan, sehingga masyarakat miskin dan terpinggirkan akan sulit mengejar ketertinggalan.